Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada pola konsep pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, tentu yang memberikan pengajaran atau seorang guru adalah guru terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberikan pengajaran kepada murid-murid terbaik, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pertanyaannya, guru yang hebat melahirkan murid-murid yang berkualitas seperti para sahabat. Seperti apa metode mereka dalam belajar, konsep mereka belajar seperti apa, konsep mereka dalam belajar, metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sehingga lahir sosok-sosok yang kuat. Ya, seperti Ali ibn Abi Thalib, Ibnu Umar, Abdullah ibn Abbas, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kualitas mereka seperti itu, ya, karena pola pendidikan Rasulullah SAW di atas pola pendidikan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di antara pola pendidikan Rasulullah SAW kepada mereka adalah Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka kisah-kisah, ya, baik itu kisah-kisah orang-orang sebelum mereka ataupun kisah-kisah yang memberikan mau'idho al-hasanah, memberikan kabar-kabar baik yang pada akhirnya mendorong mereka untuk semangat melakukan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan sesuai dengan aturan yang ada. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta langsung mengatakan makna yang akan dibahas ini, artikulasi yang akan disampaikan ini, tidak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pertanyaan kepada para sahabatnya, seakan-akan para sahabat itu merasa dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengajak berdiskusi, berdialog dengan mereka dengan berkata, "Ya ayyuhal ashabi, wahai sahabatku, atadarunal muflis." Wahai sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut? Tentu sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang mempunyai banyak harta, namun pada akhirnya harta yang dimiliki oleh dia ini hancur karena terkena banjir misalnya, kebakaran, ataupun hal-hal yang semisal dengan yang menjadikan dia bangkrut." Jadi pandangan para sahabat, mereka langsung ke secara pandangan mereka ke pandangan ekonomi, ya, masalah uang, masalah duit, masalah fulus. Pandangan para sahabat langsung menuju ke sana. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut yang saya maksud adalah seorang fulan yang datang pada yaumul qiyamah dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Artinya ketika kebaikan dan keburukan dia kalau disatukan pada satu timbangan, maka kebaikan ini akan lebih berat daripada keburukan yang ada. Kebaikan akan lebih berat dibanding keburukan. Artinya kebaikan dia sangat banyak, keburukannya sangat sedikit sekali. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Dia yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan itu. Amalan yang kalau ditimbang sangat berat sekali. Apa amalan-amalan tersebut? Dia datang pada yaumul qiyamah dengan membawa amalan solat. Dia datang dengan membawa amalan puasa. Dia datang dengan membawa amalan zakat. Dia datang dengan membawa amalan birrul walidain. Ini amalan-amalan sangat besar sekali. Ya. Namun amalan-amalan tadi semuanya hilang, semuanya berkurang satu persatu. Dari amalan solat dikuras, dari amalan zakat dikuras, dari amalan birrul walidain pun semuanya habis. Asbabnya apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memukul saudara muslim, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Yang kedua, dia memakan harta orang lain, artinya dia mengambil hak orang lain. Yang ketiga, dia mencemooh, berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Di sini dapat kita fahamin bahwasanya mengambil hak orang lain itu merupakan satu di antara dosa yang sangat besar yang akan menjadi petaka besar bagi kita nanti pada yaumul qiyamah. Sebagian para ulama mereka mengatakan engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa, yang dosa tersebut berkaitan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala.
Artinya sebanyak apapun dosa yang engkau bawa, namun dosa tersebut berkaitan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada peluang, potensi yang sangat besar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup istighfar, selesai. Namun apabila engkau datang pada hari kiamat dengan membawa dosa yang dimana engkau mengambil hak seorang muslim, entah itu duitnya, pakaiannya, atau hal-hal yang berkaitan dengan hak seorang muslim, maka ini yang sangat dikhawatirkan, dan ini yang diberikan keterangan oleh Rasulullah dan juga para ulama. Ya, jangan sampai hanya satu langkah lagi kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun si fulan dia menuntut kita pada yaumul qiyamah dengan mengatakan dia mengambil harta ini, dia mengambil hakku ini, dia memukulku, dia membicarakan hal-hal yang tidak dibenarkan. Disebutkan pada masa Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang pemuda menceritakan keburukan Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini terkenal dengan seorang panglima yang sangat-sangat dalam tanda kutip zalim. Setiap yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan dia pasti dibunuh. Ya, di masa Hasan Al-Basri ada seorang pemuda yang soleh. Dia menceritakan tentang profil atau kondisi Hajjaj ibn Yusuf pada masanya. Maka berkatalah Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Soh ya bani ahi." Soh ini merupakan ungkapan ya ketika mereka menegur kepada saudara muslim mereka, ya, yaitu artinya adalah apa? Uskut ya akhi. Diamlah wahai saudaraku, berhentilah dari menceritakan keburukan-keburukan Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf telah meninggal, udah biarlah, jangan engkau menceritakan keburukan dia, ya. Karena Hajjaj ibn Yusuf sekarang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Robnya, dan engkau pun akan ada saatnya berjumpa dengan Robmu. Artinya akan ada kematian yang sama sebagaimana kematian yang sudah didapatkan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Dan bisa jadi, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan bisa jadi ketika engkau datang nanti pada yaumul qiyamah dihisab amal-amalmu, bisa jadi dosa besar yang dilakukan oleh Hajjaj ibn Yusuf ketika ditimbang itu jauh lebih ringan daripada dosamu tadi yang sudah engkau bicarakan keburukannya Hajjaj ibn Yusuf. Artinya jangan sampai kita berbicara dengan hal tidak dibenarkan atau apalagi mengambil hak orang lain.